Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Berlianti Arianto, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor pokok mahasiswa 2021-215027. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu saya, Bapak As'ad, STHI, MPD. Profesi guru. Profesi guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, dan menilai. Lalu mengapa profesi guru dianggap sebagai profesi yang profesional? Hal ini disebabkan profesi guru memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Profesi keguruan merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan dan menunjung tinggi prinsip dan asas-asas keprofesionalitasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau kewajiban dalam mendidik serta didik. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Jabatan guru dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena memerlukan keahlian. Hal ini berlaku sama dalam pekerjaan lain. Peran, hak, dan kewajiban seorang guru. Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajarkan, melatih, mengarahkan, dan menilai, serta mengevaluasi para peserta didik. Biasanya pendidikan bisa pendidikan formal ataupun pendidikan dasar. Dalam hal ini, guru juga harus bisa menelaah mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya adalah peran guru sebagai informan. Artinya tentu saja guru harus menyampaikan atau memberikan informasi yang baik atau yang terkini, seperti halnya teknologi maupun perkembangan kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah guru sebagai inspirator. Artinya tentu saja guru harus menjadi tauladan. Ini dapat memberikan rasa kepercayaan diri anak terhadap kemampuannya. Guru sebagai fasilitator. Artinya tentu saja guru harus menjadi wadah yang baik bagi para peserta didik, seperti sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Terdapat 5 hak guru, diantaranya 1. Penghasilan dan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir. Yang keempat, perlindungan secara hukum. Yang kelima, kesempatan dalam menggunakan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan. Kewajiban guru ada 3. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan. Yang kedua, berkomitmen secara profesional. Yang ketiga, memberikan tauladan. Materi selanjutnya, jelaskan 4 kompetensi guru. Yang pertama, terdapat kompetensi pedagodik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada pasal 8 terdapat kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh dari pendidikan profesi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki guru. Kompetensi pedagodik diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan dalam mengatur proses pembelajaran. Dalam kompetensi pedagodik terdapat 7 aspek yang wajib untuk dikuasai, diantaranya 1. Karakteristik para peserta didik. Yang kedua, teori belajar serta pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan para peserta didik. Yang keenam, cara berkomunikasi. Dan yang ketujuh, evaluasi belajar. Kompetensi kepribadian diartikan sebagai guru harus menjadi tauladan bagi para siswa-siswanya. Dalam kompetensi kepribadian terdapat 5 hal yang wajib untuk dikuasai seorang guru. Yang pertama, kepribadian yang stabil. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Dan yang kelima, berakhlak mulia.
Yang ketiga, kompetensi profesional diartikan sebagai guru mampu menyelesaikan tugas-tugas perguruan dengan baik dan benar. Dalam kompetensi profesional terdapat 4 indikator yang wajib untuk dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, mampu menguasai mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, mampu menguasai standar kompetensi. Yang ketiga, mampu untuk menguasai pembelajaran yang kreatif. Yang keempat, mampu untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial diartikan sebagai cara guru untuk berkomunikasi secara efektif baik dengan peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua. Dalam kompetensi sosial terdapat 4 hal yang wajib untuk dimiliki seorang guru. Yang pertama, bertindak secara objektif. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang ditugaskan. Yang keempat, berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Pertanyaan mengenai apakah seorang guru bisa naik pangkat merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Hal ini dikarenakan kenaikan pangkat sendiri merupakan hal yang paling sering diidamkan oleh setiap guru di tanah air. Kenaikan pangkat atau sering disebut dengan PNS merupakan suatu upaya atau usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di tanah air. Pasalnya, tunjangan mereka ditentukan oleh tingkatan mereka yang dimiliki. Namun pengajuan pengangkatan guru hanya bisa dilakukan oleh PNS saja. Berikut ini syarat naik jabatan fungsional guru PNS. Yang pertama, guru memenuhi angka kredit minimal. Yang kedua, guru yang bersangkutan sekurang-kurangnya sudah menduduki jabatan terakhir selama 1 tahun. Yang ketiga, guru yang bersangkutan minimal mendapat nilai baik. Dan yang terakhir, pekerjaan DP3 pada jangka waktu 1 tahun terakhir. Dan berikut ini merupakan syarat kenaikan pangkat fungsional guru PNS. Yang pertama, telah memenuhi angka kredit minimal. Yang kedua, minimal sudah 2 tahun di jabatan terakhir. Yang ketiga, setiap unsur DP3 bernilai baik dalam jangka waktu 2 tahun terakhir.